Oke semuanya, selamat pagi. Kita mulai saja untuk acara Morning Talk kali ini. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama saya dalam Zoom kali ini yang akan membahas tentang Morning Talk di hari Rabu tanggal 1 November 2023 ini. Sudah awal bulan lagi aja ya, nggak kerasa juga ini udah menjelang akhir tahun. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya, juga dalam rezekinya, dan tidak lupa juga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di acara Zoom ini pada hari ini untuk membahas tentang Morning Talk. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terselenggara, juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Morning Talk kita pagi ini. Sebelum mulai, saya ingatkan kembali semua yang saya bahas di sini merupakan analisa pribadi dan bukan untuk rekomendasi entry posisi. Untuk entry posisi sendiri itu dapat disesuaikan dengan cara trading masing-masing dan dengan manajemen risiko masing-masing. Oke, kita langsung saja ke Morning Talk kita hari ini. Saya izin share screen dulu ya. Sebentar, saya izin share screen. Oke. Bentar. Oke, untuk share screen-nya sudah masuk ya semua ya? Ya, kita mulai dari kalender ekonomi di hari ini. Karena hari ini juga kita temanya adalah market review menjelang ADP Employment Change ya. Itu adalah perubahan data ketenaga kerjaan di Amerika. Oke, maaf untuk internetnya nih agak kurang ini. Sebentar ya, saya filter dulu karena ini terlalu banyak ternyata. Saya filter dulu untuk news-nya. Kita menggunakan yang biasa ada di Perper aja ya. Oh, sudah. Oke. Oke, kita. Oh, ada yang chat ya ini. Oh, dari Parino. Pagi juga Parino sama Ibu Caca ya. Caca Lin. Pagi juga Ibu. Semoga bisa bermanfaat ya hari ini untuk morning talk-nya. Oke, sekarang kita masuk ke fundamental hari ini. Di sini terakhir ada Aussie, itu jam 7:30 tadi sudah keluar ya. Untuk selanjutnya GBP itu medium, ada juga CHF itu medium juga. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nanti malam ya, jam 19.15 itu ada perubahan tenaga kerja non pertanian ADP. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena bagi sebagian orang ADP itu merupakan kisi-kisi sebelum nanti non farm payroll. Kenapa bisa disebut kisi-kisi non farm payroll? Karena ADP itu ADP Information ini adalah perubahan ketenaga kerjaan di luar sektor pertanian untuk bidang swasta. Jadi perbedaan dengan non farm payroll itu untuk ADP ini di bidang swasta dan untuk non farm payroll itu untuk keseluruhannya. Nah, makanya untuk ADP ini bisa disebut juga sebagai kisi-kisi menjelang non farm payroll. Karena sebagian dari data non farm payroll mungkin termasuk juga dari data ADP ini gitu. Untuk previousnya sendiri untuk sebelumnya di bulan kemarin itu nilainya ada 89.000 ya. Dan untuk perkiraan di bulan ini itu ada di 150.000. Berarti itu terjadi peningkatan. Nah, apa yang terjadi jika nilainya meningkat?
Jika nilainya meningkat, maka akan menguatkan pada USD itu sendiri. Nah, apa yang terjadi jika USD menguat? Mungkin sebagian besar udah pada tahu ya, jika USD menguat, pair direct itu adalah seperti Euro USD, GBP USD, AUD USD. Nah, seperti itu pair direct itu kemungkinan akan turun atau bearish ya. Nah, untuk pair indirect itu kebalikannya. Pair indirect itu seperti USD JPY, USD CAD, atau USD CHF. Jika USD menguat, maka pair indirect ini akan naik. Nah, bagaimana untuk gold? Karena gold juga berpengaruh dari USD ya, karena gold sendiri adalah XAU USD seperti yang kita ketahui. Nah, untuk gold sendiri biasanya itu sama atau searah dengan pair direct ya. Tapi untuk saat ini, untuk beberapa waktu ini, untuk gold sendiri kadang suka berbeda. Kenapa kayak begitu? Karena salah satu faktornya adalah gold merupakan safe haven. Safe haven itu adalah ketika terjadi sesuatu atau kondisi yang tidak baik seperti saat pandemi atau sekarang geopolitik yang kurang baik, maka orang-orang mengalihkan aset mereka ke safe haven. Salah satunya itu gold. Makanya walaupun USD menguat, tapi untuk beberapa waktu terakhir ini gold lebih kuat lagi. Makanya ketika USD menguat pun ada kemungkinan gold tidak akan turun, malah naik karena itu terpengaruh karena gold merupakan safe haven begitu. Untuk ADP-nya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terus kita bergerak lagi pada jam 21 ya, 21 itu ada news high impact lagi dari USD. Itu ada PMI ya, manufacturing ISM. Nah, untuk forecast-nya sendiri sama dengan sebelumnya ya, masih di 49.0. Itu kemungkinan masih tetap akan menguatkan USD karena pada ADP-nya USD menguat ya. Jadi kemungkinan untuk PMI-nya sendiri dengan nilai yang sama itu masih akan menguatkan USD. Nah, untuk selanjutnya ada juga lowongan pekerjaan. Nah, untuk lowongan pekerjaan ini dari sebelumnya 9,61 million atau 9,61 juta ya, diperkirakan untuk bulan ini di 9,27 juta. Nah, terjadi penurunan, apakah akan mempengaruhi juga? Ya kemungkinan akan mempengaruhi juga, cuman karena hasil newsnya kita mix ya, ada yang menguatkan USD dan ini ada yang melemahkan. Tentunya nanti dilihat mana yang lebih berpengaruh. Kalau untuk saya pribadi, saya lihat akan lebih berpengaruh dari ADP-nya, jadi akan menguatkan USD. Nah, untuk news di hari ini itu saja. Paling cuman saya akan menambahkan sedikit dari news di besok ya. Kenapa saya tambahkan news di besok? Karena ini ada news sebelum kita close market ya. Tepatnya di dini hari nanti sekitar jam 1 siang, 1 siang, maaf, 1 malam, 1 dini hari ya. Itu ada sebentar sambil menunggu layarnya ya. Itu ada FOMC. FOMC itu adalah meeting the Fed mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk tingkat suku bunga dan lain-lain ya. Nah, uh, sebentar masih untuk internetnya agak lambat ya, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk FOMC sendiri nanti jam 1 itu akan berpengaruh juga, kemungkinan sangat besar juga ya seperti biasa. Nah, untuk nilai suku bunganya yang saya lihat sebelum ini kemungkinan akan sama dari bulan kemarin, akan tetap ya. Nah, dengan nilai suku bunga yang masih tetap itu kemungkinan dari USD-nya sendiri akan menguat, tapi untuk Bapak Ibu semua juga diperhatikan juga ketika nanti ada speak dari Powell ya. Karena setelah FOMC beres ini, kalau tidak salah sekitar 1.30 dini hari itu ada speak dari Powell. Itu juga harus diperhatikan karena Powell ini orang yang cukup berpengaruh ya. Segala ucapan dia dapat mempengaruhi market dengan kuatnya. Jadi kita harus benar-benar kalau emang sedang ada posisi atau emang uh, sengaja Bapak Ibu open posisi pada saat news FOMC itu harus diperhatikan juga
dari speak-nya Powell ini. Nanti apa yang dia bicarakan itu biasanya akan mempengaruhi market. Oke, paling itu aja soalnya ini juga masih belum ya untuk layarnya. Cuman saya ingatkan lagi untuk dini hari ada FOMC dan itu juga akan berpengaruh sangat besar ya, high impact untuk pair USD. Malah untuk pair lain pun terkadang ada impact-nya juga. Jadi tolong diperhatikan, dijaga juga untuk akunnya masing-masing saat news karena pergerakan saat news itu luar biasa sekali ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita masuk ke teknikalnya saja untuk hari ini. Saya pertama akan membahas dulu untuk forex di GBP USD. Kita lihat dulu di time frame. eh, Mungkin kita lihat dulu di monthly ya, karena ini tepat awal bulan ya. Setelah kemarin penutupan candle monthly yang Oktober ya. Nah, kalau untuk di monthly ini, untuk GBP USD sendiri, sebentar. Dari trennya masih turun ya untuk GBP USD sendiri di monthly-nya. Eh, kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Nah, untuk di monthly sendiri GBP USD di bulan kemarin atau 3 bulan terakhir ini didominasi oleh seller ya. Makanya dia 3 bulan terakhir ini turun dan kemungkinan besar masih akan turun juga. Nah, eh, kita coba lihat di time frame yang lebih kecil. Kita coba lihat di daily-nya ya. Oke, untuk di daily-nya sebentar. Untuk di daily-nya juga untuk tren saat ini sama ya, masih kuat untuk turunnya, untuk bearish, untuk di GBP USD. Nah, dengan tren yang turun ini, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, berarti kita harus entry sell atau entry buy. Nah, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi untuk menentukan bagaimana setup posisi kita untuk hari ini. Untuk hari ini, GBP USD ini sekarang lagi ada di tengah ya. Saya udah buat ini di bawahnya ada area demand dan demand kuatnya, dan di atasnya ada area supply-nya ya. Dan GBP USD sekarang ada di tengah-tengah. Nah, dengan tren yang masih turun, apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk mengikuti tren, sebentar. Nah, kalau untuk mengikuti tren, karena ini akan turun, kemungkinan untuk GBP USD adalah dia akan mengejar dulu ke area supply ini, dan kemudian dia akan, maaf, sebentar, dia akan turun untuk mengejar ke area demand-nya. Nah, jadi untuk setup-nya bagaimana nih untuk hari ini? Jadi untuk setup kita hari ini, sebentar, dari laptopnya ya. Nah, untuk setup kita hari ini, jadi untuk saya sih sarankan kita bisa ngambil untuk sell di area supply yang ini ya. Area supply-nya itu di, oke sebentar saya tulis dulu ya. Nah, di area supply ini, oke, oke. Nah, di area ini ya, areanya itu, oke, saya tulis di sini. Teks, oke. Areanya itu untuk selnya bisa di 1,21800 sampai 1,22000. Nah, untuk
Oke, sebentar. Nah, ini untuk area selnya saya saya tempatkan di area 1.21800 sampai 1.22000. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu kita cari di mana SL dan TP-nya yang tepat ya. Untuk SL dan TP-nya kita coba lihat di sini ada high sebelumnya di sekitar berapa ya ini? Kita lihat dulu. 1.22871, cuman baiknya untuk SL itu kita lebihkan dari high sebelumnya karena mungkin akan menyentuh ke high sebelumnya baru dia turun lagi. Nah, jadi untuk area yang tepat di mana kita mungkin kalau untuk saya pribadi di sekitar 1.23000 itu untuk SL-nya, dan untuk TP-nya sendiri itu kita bisa ambil dari ini low sebelumnya, kita bisa tempatkan di low sebelumnya atau di bawahnya juga kemungkinan bisa. Cuman kita tempatkan saja di 1.20705. Nah, kita lihat untuk rice reward-nya, RR-nya kita sekitar 1:1 ya kalau ini, jadi masih oke untuk kita entry posisi. Nah, untuk GBP USD kemungkinan setup dari saya seperti itu untuk hari ini. Kita juga tunggu nanti untuk hasil news-nya seperti apa. Nanti kalau hasil news-nya emang tidak tembus di supply kuat yang ini, kita bisa juga nanti untuk sell dari sini ya. Nah, kalau dari ininya, dari demand-nya, kita kalau emang GBP USD tidak tembus ke demand ini di sekitar 1.20500. Nah, di 1.20500 itu kalau emang tidak tertembus area demand-nya, itu juga kita nanti bisa buy juga di situ. Cuman untuk setup hari ini, untuk saya pribadi, kita sell GBP USD di poin-poin tersebut ya. Ini sudah saya tandain untuk entry-nya di kotak ini, di tulisan yang biru ini, dan untuk SL-nya yang merah, kita ganti ya untuk TP-nya mungkin biar tidak terlalu sama. Sebentar. Nah, untuk TP-nya kita buat jadi warna biru ya. Nah, untuk setup GBP USD mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu dan peserta semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pers selanjutnya. Mungkin kita lihat di XAU USD ya, di gold. Karena kebanyakan orang menjadikan gold ini sebagai primadona untuk trading ya. Mungkin termasuk saya juga di sini. Oke, untuk gold sendiri, untuk trennya masih naik. Oh, sebentar, ada chat. Oh, dari Patio, lanjut Pak. Oke, kita lanjut ke gold ya Patio. Untuk gold sendiri, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya gold itu harusnya searah dengan pair-pair direct seperti GBP USD tadi ya. Nah, tapi dari GBP USD tadi trennya sedang turun, sedangkan gold ini trennya kalau saya lihat di H1 ini masih kuat untuk naik ya. Apalagi dengan kondisi geopolitik yang sekarang makin memanas juga, belum ada belum ada kelihatan akan mereda juga, jadi itu sangat mempengaruhi juga untuk goldnya. Nah, untuk gold sebenarnya pada saat ini gold sudah masuk di area demand ya. Berarti pertanyaannya apakah bisa open posisi sekarang untuk gold? Karena sudah masuk area demand, ini bisa aja kita untuk membuy gold sekarang ya. Cuman resikonya akan lebih besar karena di bawahnya terdapat juga area demand yang lebih kuat. Nah, jika Bapak Ibu memang ketahanan dananya cukup,
ini bisa aja untuk buy dari sekarang goldnya, nanti ketika apabila emang turun lagi ke demand yang lebih kuat, bisa untuk averaging. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu lebih aman, itu mending kita menunggu di area demand yang lebih kuat di bawahnya. Nah, di sini ya. Oke, sebentar. Saya buatkan areanya dulu. Oke, nah untuk area demand untuk gold ini yang lebih kuatnya sebetulnya di area yang saya tandain ini ya. Di area kita lihat dulu di sebentar. Nah, untuk areanya itu kita lihat di sekitar 1968,6 ya. 1968,6 eh, sampai di sekitar 173,5. 1973,5. Nah, untuk area buy-nya itu kalau saya pribadi sih lebih menyarankan untuk di demand yang lebih kuat, yaitu demand yang ini ya. Sebenarnya kalau emang ketahanan dana cukup dan eh, resikonya. Oh, ini ada pertanyaan dulu dari Patio. Kalau trading di gold idealnya modal berapa, Pak Yogi? Oh, kalau trading di gold itu, saya sendiri sih menyarankan untuk minimal 25 juta atau lebih ya bahkan. Karena pergerakan di gold itu cukup volatil dan apa ya, seperti kalaupun sideways gold itu sideways-nya itu kayak tren di pair-pair lain, di forex dan lain-lain. Nah, karena pergerakannya yang cukup besar itu, kita juga perlu dana yang cukup besar. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan lotnya. Apabila kita open di lot 0,1 ya mungkin dengan 25 juta atau 50 juta itu sudah cukup. Cuman kalau Bapak Ibu biasa open lot lebih dari itu, misalnya 0,5 atau 1 lot bahkan ya, itu tentu modalnya juga akan lebih besar lagi. Jadi sebetulnya modal itu disesuaikan dengan cara trading kita, dengan uh, pair yang kita pilih juga. Dengan kayak gold ini kan kita harus modal lebih besar dibandingkan dengan forex karena pergerakannya yang lebih cepat ya. Apalagi untuk seperti indeks, Nasdaq dan lain-lain itu juga membutuhkan modal yang lebih besar. Jadi kita sesuaikan aja modal yang kita punya dengan pair yang kita pilih nanti untuk trading. Atau bisa dibalik juga, kita sukanya pair apa nih? Kalau kita sukanya pair gold ya kita sesuaikan modal yang cukup di gold itu berapa. Jangan sampai kita suka open di pair gold nih, tapi modal kita misalnya cuma 5 juta atau berapa. Takutnya sekali open posisi itu bisa keseret kalau gold ya. Nah, makanya itu tolong disesuaikan aja untuk Bapak Ibu semua. Tapi nggak ada salahnya juga mungkin Bapak Ibu dengan modal misalnya 5 juta, 10 juta itu open di gold ya itu tidak ada salahnya. Karena kalau trading itu ketika open posisi ya resiko dan tanggung jawab itu ada di yang open posisi tersebut ya Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti disesuaikan aja bagaimana manajemen resiko Bapak Ibu sendiri terhadap pair atau open posisi yang Bapak Ibu buka begitu. Oke, gimana Pak Tio? Sudah cukup jelas ya untuk modal minimal itu kembali lagi disesuaikan. Cuman kalau untuk saya sih saya sarankan minimal 25 juta atau 50 juta di gold. Itu pun dengan 0,1 ya Pak Tio ya. Jangan sampai overload. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ya. Oke, sebentar. Saya Oke, sama-sama Pak Tio. Kalau sudah jelas ya, saya lanjut lagi. Untuk gold itu, jadi dari setup saya hari ini kita bisa buy gold di 1968,600 atau sampai di 1973,500 ya, itu areanya. Nah, di mana SL-nya? SL-nya kita bisa tempatkan di swing low sebelumnya ya.
SL-nya bisa kita tempatkan sebentar. Mohon maaf nih ada sedikit kendala dari internet dan laptopnya ya. Cuman semoga tidak mengganggu untuk Bapak Ibu sekalian. Oh, di atas ternyata dia ya. Oke, kalau untuk SL bisa ditempatkan di eh, oke, sekitar di 152.600 ya. Poin 152.472. Nah, bisa ditempatkan di situ. Kita ganti karena ini SL, kita ganti merah. Dan untuk TP-nya, untuk SL-nya ini sekitar 16 poin ya. Ini cukup jauh karena saya ngambil dari temprem H1 ya. Jadi dari ini juga Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan ketahanan dana masing-masing. Karena saya ingatkan lagi ini hanya analisa dan bukan untuk rekomendasi entry posisi ya. Untuk TP-nya bisa kita di hike sebelumnya atau mungkin nah bisa di sekitar 2000.9. Kalau 2004.9 berarti sekitar 26 poin ya, sekitar 26 poin. Jadi risk reward-nya masih oke, ini masih bisa dipakai. Untuk Bapak Ibu misalnya mau entry sekarang karena sekarang pun sebenarnya udah berada di area demand itu bisa aja, cuman risk-nya akan lebih besar ya dari area demand ini ke SL yang saya tempatkan ini, risk-nya tentu lebih besar. Cuman kalau ketahanan dana Bapak Ibu emang cukup, itu bisa digunakan juga nanti ketika masuk ke area demand selanjutnya, Bapak Ibu bisa juga untuk melakukan averaging seperti itu. Untuk gold kita lihat dulu untuk di time frame kecilnya ya. Nah, kalau untuk di time frame yang lebih kecil di M5 ini baru saja menyentuh di area supply-nya. Jadi kemungkinan emang akan turun dulu. Turunnya kemana? Kemungkinan akan mengejar area demand yang tadi di H1. Jadi untuk yang mungkin mau scalping, bisa juga kalau scalping untuk sell di time frame kecil dan targetnya di area demand yang tadi ya, itu bisa juga. Nah, untuk scalping disesuaikan saja untuk SL-nya, paling untuk SL-nya bisa di sebentar, saya buat dulu. Untuk SL-nya paling di atas dari area supply sebelumnya ya. Oke, untuk SL-nya bisa di maaf, sorry. Bisa di 1981.6 mungkin ya, 0.600 nanti bisa SL-nya di situ. Nah, eh, dari time frame kecil dan time frame besarnya sebenarnya udah cukup sinkron ya. Di time frame kecil dia akan turun dulu dan di time frame besar kita menunggu untuk buy di harga yang lebih rendah yaitu di 1968.6 sampai 1973.5. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini untuk mungkin untuk gold atau untuk pair-pair lainnya. Oh, ini ada dari Pak Rino nih. Coach, UJ sell kira-kira bagaimana? Amankah? Oke, berarti untuk pair USD JPY ya. Kita lihat dulu untuk pair USD JPY-nya. USD JPY. Untuk USD JPY ini kemarin pergerakannya luar biasa ya, Pak Rino.
Karena kemarin ada dua news penting dari JPE-nya sendiri dan dari USD pada malam harinya ya, pada sesi US. Dan kemarin uh, kemarin kenaikannya sangat panjang sekali ya ini untuk USD JPY-nya. Nah, UJ kemarin ngeri, oh iya ya. Banyak yang ini ya, banyak yang transaksi di UJ juga ternyata ya. Oke, kalau untuk UJ, kita lihat di monthly dulu kita lihat ya. Untuk di monthly-nya sendiri, ini UJ udah hampir mendekati high pada Oktober 2022. Jadi udah setahun yang lalu ya. Ini UJ mendekati ke high-nya, tapi tidak dapat menembus high di Oktober 2022 itu. Nah, apa yang akan terjadi kemungkinan untuk sekarang tadi dari Parino lagi ngesel ya Pak ya? Kalau untuk sekarang dari UJ sendiri kemungkinan masih akan turun kalau saya lihat ya Pak ya. Karena dia tidak bisa menembus untuk dari di monthly-nya tidak bisa menembus untuk high sebelumnya di 2022 itu dan sekarang juga ini kita udah ada sebentar. Nah, ini ada high yang tidak tertembus juga nih untuk sekarang. Tadi Parino nge-sell di berapa nih Pak kalau boleh tahu Pak untuk UJ-nya? Sudah nge-sell atau eh, baru akan nge-sell nih Pak? Oh, sudah nge-sell di 151,268 ya. Oke, 151,268. Oh, berarti baru baru banget ya Pak ya ini nge-sell-nya. Cuman kalau saya lihat sendiri dari UJ itu dia tidak bisa menembus untuk high sebelumnya, jadi kemungkinan akan turun. Turunnya kemana? Ya tentunya seperti yang sudah-sudah pergerakan market itu akan mengejar ke area supply dan demand sebelumnya. Nah, ini sendiri untuk area demand-nya cukup jauh ya. Jadi bisa sangat bisa ini UJ untuk turun sangat jauh nih. Wah, ini banyak yang komen juga nih. Asli kemarin UJ-nya ngeri. Ngeri banget UJ-nya. Ya, kemarin itu seperti saya bilang tadi, UJ dipengaruhi dua faktor ya. Ada news dari BOJ dan ada news juga dari USD pada malamnya. Jadi ketika JPY-nya melemah dan USD-nya menguat, ya makin eh, melanjutkan tren bullish UJ ini. Makanya kenaikannya luar biasa sekali ya kemarin ini. Untuk Bapak Ibu semua yang kemarin buy UJ berarti profitnya udah sangat luar biasa ya. Untuk hari ini ya dari saya pribadi untuk UJ kemungkinan dia akan turun. Di sini juga banyak terdapat fair value gap ya, gapnya cukup besar juga. Ya, mungkin untuk target awal karena untuk demand-nya terlalu jauh ya untuk UJ, walaupun itu tetap bisa dijadikan target. Cuman untuk awal kita bisa lihat di sini, nah sebentar, oke, sebentar saya cari dulu di sini nih. Ini, nah di area ini ada fair value gap yang belum terisi ya, jadi kemungkinan untuk target pendeknya kita bisa simpan TP di area ini. Itu kalau kita hitung sekitar 40 pip ya. Oke, itu di 150,789 untuk TP pendeknya ya. Tapi untuk yang panjang bisa juga
bisa juga mengejar di ini ya, bisa juga mengejar di area demand sebelumnya. Oke, eh, bagaimana Pak Rino ya tadi yang menanyakan UJ ya? Pak Rino sudah cukup jelas untuk UJ-nya. Kalau dari saya sih ada kemungkinan untuk turun di fair value gap dulu, nanti mungkin ke area demand selanjutnya. Oke, gimana Pak Rino? Sudah ya? Oke. Baik Coach, terima kasih mappingnya. Sama-sama Pak Rino, semoga mappingnya sesuai dengan market ya, karena balik lagi ini hanya analisa, semoga analisanya bisa sesuai dengan market. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, saya kira sedikit ya yang open di UJ. Ternyata ini cukup banyak nih yang open di UJ nih, banyak komen-komen juga. Sebentar, kita lihat lagi, ada yang komen lagi. Oh, Ibu Cacalin, amin. Ya, amin ya Bu ya. Semoga trading kita hari ini dilancarkan dan dapat profit secukupnya mungkin atau sebesar-besarnya, tapi saya sarankan sih kalau untuk profit secukupnya aja. Jangan kita di trading itu greedy ya, karena kita nyari profit yang lebih besar malah bisa aja nanti kita malah loss. Jadi semoga hari ini dicukupkan profitnya ya untuk semua yang hadir di Morning Talk kali ini. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau request nih mungkin di pair apa lagi selain Parino tadi? Eh, Belum ada nih ya. Yang mau nanya boleh langsung di chat atau mungkin mau langsung ngomong, open mic-nya boleh juga. Nanti kita bisa sambil ngobrol. Eh, saya tunggu nih. Mumpung kita masih ada waktu, kita rencana sampai jam 11 ya. Masih ada sekitar 15 menit. Oke. Belum ada lagi nih yang tanya, ajarin manajemen yang baik dong. Um, Kalau untuk manajemen itu sebetulnya disesuaikan aja ya Pak ya, dari siapa ya tadi, Bapak Heru. Nah Bapak Heru nanti untuk manajemen yang baik itu disesuaikan aja dengan modal yang Bapak miliki dan cara open posisinya nanti Pak. Misalnya kalau emang modalnya cukup kuat, ketahanan modalnya cukup besar, ya kita bisa 0,1 misalnya nanti averaging dan segala macam itu bisa. Cuman untuk lebih enaknya, karena kan ini hanya morning talk ya, mungkin nanti kita akan buat untuk webinarnya untuk seperti money management, risk management itu nanti kita akan jadwalkan ya Pak Heru. Eh, Nanti mungkin bisa diingatkan kembali ke yang mengundang Bapak ke sini untuk materi money management atau manajemen risk dan segala macam itu nanti kita akan jelaskan bagaimana baiknya gitu ya. Cuman ya balik lagi untuk di trading ini saya sih menyarankan lebih besar ketahanan dana ya tentu lebih bagus karena kalaupun kita nanti ada loss-nya kita akan lebih mudah dalam recovery-nya Pak. Kalau dana kita minim, ketahanan dana kita kecil, sekalinya kita loss kita untuk open posisi untuk recovery-nya lagi juga eh, sampai mikir berkali-kali gitu ya karena ketahanan dana kitanya makin kecil. Cuman kalau ketahanan dananya besar, begitu Bapak misalnya ada loss posisi, nanti untuk recovery-nya lebih enak karena ketahanan dana yang kita miliki masih cukup kuat untuk open selanjutnya gitu. Jadi lebih besar, lebih baik untuk ketahanan dana dan money management itu ya Pak. Oke, saya note juga ini buat Pak Heru, nanti mungkin kita akan buat materinya ya untuk webinar. Eh, udah saya note nih materinya tentang money management. Oh ya, untuk ADP ini kan seperti tadi saya bilang ini merupakan kisi-kisi non pamperal ya. Non pamperalnya sendiri
di bulan ini di hari Jumat ya, non farm payroll itu selalu di hari Jumat minggu pertama. Dan Jumat minggu pertama ini tanggal 3, nah nanti tanggal 3 ada non farm payroll-nya. Itu juga nanti kita akan ada acara lah ya, hajatan untuk menyambut non farm payroll. Nanti Bapak Ibu bisa join juga di Zoom kita hari Jumat sekitar jam 19 WIB sebelum non farm payroll-nya mulai. Non farm payroll-nya itu jam 19.30 ya. Nah, jam 19-nya Bapak Ibu bisa join juga nanti untuk kita sama-sama menyambut non farm payroll dan melihat hasilnya bagaimana ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau request pair lainnya mungkin? Saya tunggu karena masih ada waktu nih kebetulan. Oke, Pak Heru sudah. Oke, dimengerti Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Heru. Mungkin nanti lebih jelasnya, lebih dalamnya kita akan bahas lagi ya di yang emang dikhususkan untuk materi itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan. Saya tunggu dulu nih. Oke, dari Ibu Cacalin, saat News NP apakah ada trading live bareng Pak? Ya, yang tadi saya bilang ya Ibu Caca, kita kemungkinan akan ada Zoom juga di jam 19.00 menjelang non-farmnya. Nanti mungkin ada live tradingnya juga dan pembahasan sebelumnya ya. Sebelum non-farm payroll-nya nanti kita akan bahas seperti strukturnya seperti apa menjelang non-farm payroll. Nanti non-farm payroll-nya akan bagaimana, nanti itu juga akan ada sepertinya. Nanti hari Jumat, Bu Caca, jangan sampai ketinggalan ya jam 19.00 WIB. Saya pakai WIB nih di sini soalnya menurut pengalaman ada juga yang dari luar WIB ya, dari Wita atau WIT. Bisa undang teman Pak? Boleh. Pak Tio boleh diundang sebanyak-banyaknya temannya biar kita bisa bareng-bareng nih nanti untuk non-farm payroll-nya. Pak Rino siap coach, sampai ketemu. Oh ya, nanti juga Pak Rino akan mengisi juga ya untuk acara di non-farm payroll-nya. Jadi nanti bertemu sama saya, sama Pak Rino, ada Pak Deden juga ya. Nanti kita akan bahas mengenai non-farm payroll di hari Jumat. Oke, siap Pak Tio. Diundang sebanyak-banyaknya temannya ya Pak Tio. Biar makin rame juga, ya kita seru-seruan, deg-deg-degan bareng menjelang non-farm payroll. Semoga nanti hasilnya bagus dan sesuai dengan yang kita inginkan ya untuk non-farm payroll-nya. Nah, uh, untuk ADP ini nanti bisa dilihat juga nanti malam, itu merupakan kisi-kisinya untuk non-farm payroll. Jadi walaupun ADP ini hanya mencakup sektor swasta, itu juga tetap akan menjadi kisi-kisi untuk non-farm payroll. Jadi sebelum non-farm payroll hari Jumat, kita siap-siap dulu untuk nanti malam jam 19.15 WIB ada ADP Employment Change ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan aja sekian. Atau saya tunggu sekarang 10.48. Saya tunggu sampai 10.50 mungkin ya. Kalau ada yang mau bertanya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, akan saya cukupkan sekian untuk morning talk di hari ini. Oh, udah 10.49 ternyata. 1 menit lagi ya. Mungkin untuk yang mau bertanya, saya kasih kesempatan waktunya. Oke, ya kita sambil menunggu. Nah, ini ya, nanti yang perlu diperhatikan berarti jam 19.15 sama jam 21.00 dalam WIB ya dua-duanya. Berarti kalau yang Wita ditambahin 1 jam, yang WIT ditambahin 2 jam ya, yang WIT. Oke, kayaknya udah tidak ada yang bertanya lagi nih.
Kalau kayak gitu, saya cukupkan untuk morning talk hari ini menjelang ADP Employment Change. Eh, Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di morning talk kita pagi ini. Oh, ada yang chat dulu nih. Oh, kirain yang nanya ini Pak Tio ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ilmunya Pak Yogi. Semangat, sangat bermanfaat, sukses. Oh iya, terima kasih sama-sama Pak Tio. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat ya. Kita juga belajar bareng-bareng di sini nih, supaya makin mengerti tentang tradingnya dan makin lancar cuannya ya Pak Tio. Sukses juga untuk Pak Tio. Oke, Bu Caca juga ya, sama-sama Bu Caca. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya nih, saya cukupkan saja untuk morning talk kita di pagi hari ini. Eh, suk- Bu Caca sukses untuk kita semua. Amin, amin Bu Caca. Semoga Ibu dan semuanya yang ada di sini bisa sukses, baik dalam pekerjaannya atau dalam tradingnya juga ya. Semoga dilancarkan selalu profitnya. Oke, itu aja. Saya tutup aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara Morning Talk kita pagi ini. Terima kasih juga untuk tim yang sudah menyiapkan acara ini sampai berjalan lancar. Eh, saya ingatkan kembali, ini semua hanya analisa pribadi saya, bukan rekomendasi entry posisi. Dan untuk entry posisi sendiri, itu nanti bisa disesuaikan dengan cara trading masing-masing dan dengan manajemen risiko masing-masing. Oke, sebelumnya, eh, oke, udah semua ya? Oke. Jadi begitu saja untuk hari ini. Saya ingatkan kembali nanti besok juga akan ada morning talk lagi. Besok akan disampaikan oleh Pak Rino dan nanti di hari Jumat akan ada hajatan kita, acara kita untuk non farm payroll ya. Dia kalau Bapak Ibu semua ada waktu diharapkan untuk hadir kembali nih meramaikan acara kita. Karena nanti kita akan ada live thread juga bareng di hari Jumat mungkin ya pada saat non farm payroll-nya. Oke, semoga analisa yang saya berikan dapat bermanfaat, walaupun ini sekali lagi bukan rekomendasi entry posisi, dapat dipakai atau digunakan sesuai dengan manajemen risiko masing-masing. Itu saja dari saya. Saya mewakili tim yang lainnya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga sehat selalu untuk semua. Itu yang terpenting. Uh, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Terima kasih semua ya.